Rahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena gelar-gelar yang diberikan manusia kepadanya, tapi mereka yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah telah berikan kepada kita. Takwa juga bisa diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau meninggalkan seluruh larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam hidup ini seringkali kita mungkin menghadapi satu situasi yang kita sebut mungkin ketidakbahagiaan atau kesedihan. Nah, sesungguhnya kesedihan atau ketidakbahagiaan itu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Sesuatu yang biasa sebenarnya. Yang ini merupakan sifat ataupun kondisi emosi manusia yang memang tidak bisa kita hindari, disebabkan mungkin adanya kehilangan orang-orang yang kita cintai, mungkin disebabkan karena adanya sesuatu yang kita inginkan tapi tidak terwujud, atau bisa jadi disebabkan karena ada hal-hal lain yang memang yang menjadi sebuah harapan yang sudah lama kita rencanakan dan kita inginkan, tapi Allah belum menakdirkan untuk kita mendapatkannya. Maka ada perasaan sedih di hati kita. Begitu juga sebaliknya, ada orang bahagia mungkin karena mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Mungkin apa yang dia harapkan itu terwujud, kemudian dia merasakan kebahagiaan. Tetapi dalam hidup ini senantiasa selalu naik turun, bergelombang. Kadang ada sedih, kadang ada bahagia, kadang ada senang. Begitu juga kita akan menghadapi kesusahan. Namun yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi ketika kita mendapatkan kesedihan. Bagaimana cara kita sebagai seorang beriman merespon berbagai macam peristiwa yang kita hadapi, yang bisa jadi itu adalah mungkin sebuah kebaikan yang bisa menimbulkan kebahagiaan. Maka dari itu, untuk memandu kita sebagai seorang mukmin terkait dengan bagaimana merespon peristiwa, apakah itu adalah kesedihan atau kebahagiaan, kita bisa baca di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 35 yang Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kullun nafsin za'iqatul maut. Allah mengatakan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Jadi ini Allah sudah menekankan kepada kita bahwa jangan kita sangka bahwa kita ini hidup selama-lamanya.
Jadi jangan kita sangka bahwa orang-orang yang kita cintai, baik ayah, ibu, anak, istri, keluarga, sahabat, dan lain-lain, itu hidup selamanya. Jangan kita sangka seperti itu. Jadi Allah meminta kita agar ada persiapan mental apabila kita merasakan kehilangan. Karena kesedihan tadi disebabkan karena adanya kehilangan terhadap hal-hal yang kita cintai. Dalam hal ini adalah Allah mengingatkan bahwa semua yang bernyawa itu pasti Allah akan ambil. Kemudian Allah mengatakan, lebih lanjut Allah mengatakan, kullun nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi. Jadi kemudian Allah mengatakan bahwa itu semua adalah menjadi cobaan bagi kita. Jadi cobaan itu bisa berupa bisyarri, hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang menurut kita sesuatu yang buruk, hal-hal yang barangkali kita sebut hal yang kurang baik. Itu memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan sesuatu yang sudah lama kita miliki. Itu bisa jadi namanya bisyarri. Kemudian bisyarri wal khairi, dan juga kebaikan. Kebaikan ini adalah sesuatu yang bisa jadi merupakan sesuatu yang kita harapkan. Misal, kita mendapatkan harta yang berlimpah, kita mendapatkan mungkin istri yang cantik jelita, kita mendapatkan suatu proyek besar, kita mendapatkan jabatan, kita mendapatkan pangkat, kita mungkin diterima menjadi pegawai atau menjadi ASN gitu ya. Bahagia, itu namanya kebaikan. Tapi itu kata Allah sebagai fitnah. Jadi sebagai cobaan. Jadi Allah menguji kita baik dengan keburukan ataupun kebaikan, itu bisa menjadi fitnah apabila kita tidak mampu tidak mampu mengelola peristiwa tersebut. Apakah tadi adalah berupa kebaikan ataupun mungkin keburukan. Kemudian Allah mengatakan wa ilaina turja'un, bahwa kamilah tempat sebaik-baiknya kembali. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat ini berarti kita diminta kepada Allah ketika menjalani hidup ini, baik susah maupun senang, baik sedih maupun bahagia, baik dalam keadaan berharta walaupun dalam keadaan susah, tetap ini kita anggap sebagai ujian. Tetap kita anggap sebagai cobaan. Biar apa? Biar ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita tetap berada di jalan Allah. Karena tidak sedikit orang yang menghadapi kesulitan hidup kemudian menghalalkan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bisa mencuri, bisa merampok, bisa jual narkoba, bisa melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Padahal kesulitan dia itu adalah ujian yang Allah berikan kepadanya. Atau bisa jadi ketika dia mendapatkan jabatan, ketika dia mendapatkan pangkat, ketika dia mendapatkan posisi, dia tidak tahan dengan ujian tersebut, sehingga tidak sedikit juga orang terjerumus ketika dia mendapatkan jabatan. Maka tidak sedikit pejabat yang korupsi, tidak sedikit pejabat yang justru rumah tangganya itu berantakan, karena bisa jadi memberikan makan makanan yang haram kepada istri dan anak, sehingga menyebabkan tidak adanya keberkahan yang disebabkan uang yang diperoleh dari hasil korupsi, karena dia memiliki jabatan, karena dia memiliki pangkat ataupun memiliki kewenangan. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita untuk tetap kita on the track, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan apapun yang hari ini kita hadapi, ataupun sebesar apapun limpahan rezeki yang kita dapatkan, maka dari itu
cara yang paling efektif untuk bagaimana cara kita merespon apakah sedih atau gembira, senang atau susah, maka Allah mengatakan dengan dua hal. Yang pertama, kita senantiasa banyak-banyak bersyukur. Jadi orang yang tidak bahagia itu sesungguhnya karena dia tidak mampu bersyukur. Mengapa dia tidak mampu bersyukur? Karena dia tidak melihat ternyata nikmat Allah itu lebih besar dari masalah yang dia hadapi. Jadi kalau misalnya ada orang tidak bersyukur disebabkan karena apa? Dia tidak melihat, tidak merasakan bagaimana nikmat Allah lebih besar daripada yang masalah yang dia hadapi. Contoh, pernah nggak kita merenung bagaimana Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita? Mata kita masih bisa melihat, alhamdulillah. Telinga kita masih bisa mendengar, alhamdulillah. Tulang belulang kita masih bisa menegakkan badan kita untuk kita berjalan, alhamdulillah. Kita tidak menghadapi sebagaimana mungkin saudara-saudara kita yang hari ini harus cuci darah sebulan 2 kali. Kita darah kita normal. Kita tidak menghadapi situasi di mana kita harus menghadapi penyakit yang sudah bertahun-tahun kita hadapi. Seandainya pun memang itu kita hadapi, lagi-lagi ini adalah ujian karena Allah cinta kepada kita. Nah, jadi kita bersyukur aja dulu dengan nikmat kesehatan ini. Nah, konsekuensi dari rasa syukur tadi, kemudian kita disuruh untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berhasil menghadirkan rasa syukur di dalam pikiran perasaan kita, karena kita merasakan nikmat Allah ini ternyata lebih besar, lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi, maka ketika kita menghadapi masalah tersebut, kita bersabar. Bersabar artinya tetap menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi istri yang mungkin ya marah-marah karena mungkin pendapatan kita berkurang. Sabar untuk tidak juga ikut emosi. Karena kita tetap harus mengedepankan akal sehat kita. Sabar mungkin menghadapi pimpinan yang mungkin kerjanya membentak-bentak kita, marah-marah kepada kita. Sabar. Karena semua yang kita jalani, semua yang kita lakoni, tugas dan peran yang sekarang ini kita miliki, apakah sebagai seorang karyawan, apakah sebagai seorang ayah, apakah sebagai seorang suami, apakah sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, itu peran-peran yang sekarang ini kita jalani dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tetap bersabar. Karena yakinlah semua juga akan berakhir pada masanya. Semua juga akan kita tinggalkan. Karena kita tidak tahu berapa jatah usia kita, maka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya ketika Allah memanggil kita, kemudian kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita di dalam menghadapi hidup ini tetap berada di jalannya dengan menghadirkan senantiasa perasaan syukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.